Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh bayangin sebentar. Anda lagi berdiri di garis depan sebuah toko. Anda ini literally orang terakhir yang dilihat pelanggan sebelum mereka keluar pintu. Kadang, Anda malah jadi satu-satunya orang yang ngobrol sama mereka selama mereka belanja. Jadi Anda itu bukan cuma sekedar orang yang nge-scan barcode barang ya, Anda itu wajah dari brandnya. Nah, di panduan kita hari ini, kita bakal kupas tuntas soal SOP, standar operasional prosedur buat kasir retail FMCG. Kita bakal lihat gimana sih caranya nyiptain pengalaman checkout yang benar-benar mulus dan perfect. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke hal-hal yang sifatnya teknis banget, kita harus paham dulu nih, kenapa sih SOP ini harus ada? Ini bukan sekedar kumpulan aturan kaku yang bikin ribet loh. Tujuan utamanya itu simple, tapi krusial. Ngasih pengalaman yang super mulus buat pelanggan. Kita ngomongin pelayanan yang cepat, akurat, ramah, dan pastinya profesional. Kalau sistem ini udah jalan lancar, wah efeknya luar biasa. Nggak cuma pelanggan yang rasa nyaman maksimal, tapi kita juga bisa nekan kesalahan transaksi, mencegah selisih uang kas, dan pastinya nutup rapet-rapet celah fraud atau kecurangan. Bener-bener win-win solution kan? Nah, ini dia roadmap kita hari ini. Kita bakal jalan-jalan ngelewatin 5 tahap. Mulai dari penampilan profesional, terus proses menyapa dan scan, masuk ke pembayaran tunai dan non-tunai, penutupan pelayanan, sampai ke yang paling menantang nih, penanganan komplain pelanggan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, penampilan profesional. Pernah dengar aturan 15 menit? Ini penting banget loh. SOP itu mewajibkan kasir buat datang minimal 15 menit sebelum shift dimulai. Kenapa coba? Karena 15 menit ini ibarat zona nyaman Anda, waktu yang tenang banget buat nyiapin amunisi sebelum mulai rame. Anda bisa login dulu ke sistem POS, ngecek fungsi scanner, ngetes printer stroke, dan yang nggak kalah penting, mastiin uang modal awal atau kembalian receh udah pas sama berita acara. Kalau Anda lakuin ini tanpa harus buru-buru, percaya deh, shift Anda bakal dimulai dengan jauh lebih pede. Terus soal penampilan fisik nih, ada standar kerapian yang bener-bener ketat. Anda wajib pakai seragam lengkap, bersih, dan pastinya ID card wajib nempel. Buat yang wanita, rambut harus diikat rapi, atau kalau berhijab, sesuai ketentuan toko ya. Make up natural aja, parfum juga secukupnya, jangan sampai wanginya semberbak satu toko. Hehe. Buat pria, rambut wajib pendek dan rapi. Dan ini nih aturan harga mati, nggak ada yang namanya main HP pas lagi tugas. Ingat, seragam bersih dan penampilan rapi itu bukan cuma soal enak dilihat, tapi itu nunjukin kalau toko kita higienis dan brand kita itu profesional. Jadi, intinya ada di sini nih, budaya senyum, salam, dan sapa. Ini adalah mantra utama yang harus banget jadi jangkar di setiap interaksi Anda. Jujur aja, kadang di akhir shift kita udah capek banget kan? Tapi 3 hal ini sama sekali nggak boleh luntur. Kenapa? Karena ini pondasi aslinya keramah tamahan dunia retail. Lanjut ke bagian 2, proses menyapa dan scan barang. Nah, pas ngadepin pelanggan, prosesnya itu harus sudah kayak refleks otomatis buat Anda. Alurnya udah diset super terstruktur. Di detik 0, pas mereka datang, langsung sambut dengan senyum dan salam hangat. Terus, masuk detik ke-10, sebelum mulai nge-scan, tanyain deh, ada kartu membernya Kak? Kalau belum ada, bisa sekalian ditawarin. Masuk detik ke-30, baru deh scan barangnya satu-satu. Nah, di menit kedua, Anda udah harus konfirmasi total belanjanya. Kayak, total belanjanya jadi 245.000 ya, Kak? Flow yang konsisten kayak gini nih, yang bikin antrian panjang bisa tetap cepat dan rapi. Keren kan? Dan ngomong-ngomong soal nge-scan, ini bukan sekedar asal bunyi tit-tit dan masukin barang ke kantong ya. Wah, ini butuh ketelitian tingkat dewa. Anda harus selalu mastiin kalau barcode yang di-scan itu harganya klop sama yang ada di sistem. Terus, Anda juga harus proaktif misahin barang yang gampang hancur, kayak telur atau botol kaca, biar nggak ketimpa barang berat. Sambil lakuin itu, Anda juga diminta buat nginfoin promo yang lagi jalan, atau nawarin produk lain alias cross-selling. Jadi, Anda ngelindungin barang belanjaan pelanggan, sekaligus bantu ningkatin penjualan toko. Mantap banget kan? Masuk ke bagian ketiga, pembayaran tunai dan non-tunai. Di sini, SOP punya cara penanganan yang beda tergantung cara bayarnya. Kalau bayarnya pakai uang tunai, aturannya itu sangat menjunjung etika. Terima uangnya pakai 2 tangan, sebutin nominal uang yang diterima, cek keasliannya, dan kasih kembaliannya pas. Nah, beda cerita kalau non-tunai, kayak pakai kartu debit, kredit, QRS, atau e-wallet. Kalau yang ini, Anda benar-benar bergantung sama keakuratan sistem. Anda wajib banget konfirmasi nominalnya ke pelanggan sebelum gesek kartu atau scan QR.
Kenapa? Ya ampun, ngebatalin transaksi kartu gara-gara salah masukin angka itu ribetnya minta ampun dan udah pasti bikin pelanggan bete maksimal. Pasti ada aja kan momen-momen nggak terduga? Misalnya, tiba-tiba sistem POS error. Nah, kuncinya satu, jangan panik, tarik napas. SOP itu udah ngarahin Anda buat langsung panggil tim IT atau supervisor. Kalau terpaksa banget, baru pakai transaksi manual. Terus gimana kalau pas ngecek pakai alat detektor? Nemu uang palsu? Santai, tolak aja uangnya dengan bahasa yang halus dan sopan. Tetap tenang, andalkan alat bantu Anda, dan ingat, ada tim yang siap bantu. Nggak usah sok jadi superhero nyelesain masalah teknis sendirian. Bagian keempat, penutupan pelayanan. Momen nyerahin struk dan barang belanjaan itu adalah puncaknya. Dan ini wajib diiringi dengan kalimat penutup yang manis. Kesan terakhir yang Anda kasih itu nempel banget di ingatan pelanggan loh. Senyuman yang tulus sambil bilang, terima kasih, semoga harinya menyenangkan. Itulah yang bikin pelanggan ngebatin. Besok-besok belanja di sini lagi aja deh. Oke, sekarang bayangin toko udah mau tutup atau shift Anda udah kelar. Waktunya closing kasir. Ini fase yang butuh ketelitian ekstra. Anda harus tutup transaksi di POS, ngitung uang fisik di laci kasir manual satu persatu, terus dicocokin deh sama laporan di sistem. Habis hitung-hitungan beres dan selisih dicek, baru Anda isi form closing harian dan serahin ke atasan. Kenapa ini krusial banget? Karena nyocokin uang fisik sama sistem secara akurat, itu sebenarnya adalah tameng Anda buat ngelindungin diri dari masalah nombok uang atau tuduhan kelalaian. Bagian kelima, penanganan komplain pelanggan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau tiba-tiba ada masalah? Karena realitanya, biarpun Anda udah ngikutin SOP sampai titik koma, masalah tak terduga atau komplain pelanggan itu pasti ada aja di dunia retail. Entah itu harga di rak beda sama di kasir, atau barangnya ternyata ada yang cacat. Yang jadi penentu adalah gimana cara Anda merespons situasi ini. Buat ngadepin situasi panas kayak gitu, ada yang namanya protokol deeskalasi. Langkah pertama dan paling sakti adalah dengerin. Udah dengerin aja dulu keluhan mereka sampai habis, jangan dipotong. Kedua, SOP itu ngelarang keras Anda buat ngajak pelanggan adu argumen. Nggak ada gunanya. Mending langsung ucapin permintaan maaf yang sopan atas ketidaknyamanan mereka. Kalau masalahnya rumit dan nggak bisa Anda beresin saat itu juga, langsung oper ke customer service atau panggil atasan. Ingat ya, misi utama kita tuh bikin pelanggan tenang, bukan buat menangin perdebatan. Yang nggak kalah menarik nih soal aturan void alias pembatalan transaksi. Kalau keluhan pelanggan ujung-ujungnya harus batalin barang belanjaan, Anda nggak bisa tuh main batal-batalin sendiri di mesin kasir. Void itu bener-bener diawasi ketat. Anda harus minta persetujuan atau approval dari supervisor dulu, dan alasannya harus logis. Aturan ini bukan buat bikin repot pelanggan kok, tapi ini murni prosedur keamanan internal toko, buat mastiin nggak ada manipulasi data atau fraud dari oknum-oknum kasir. Ngomongin soal keamanan, SOP ini juga punya daftar larangan mutlak, alias red flags yang nggak boleh banget dilanggar. Anda dilarang keras pakai uang kas buat keperluan pribadi, dilarang utang dari laci kasir, dilarang kasih diskon diam-diam tanpa izin atasan, dilarang ninggalin area kasir seenaknya, dan yang paling fatal, dilarang bikin transaksi fiktif. Ini benar-benar batasan yang no debate. Kalau Anda patuh, berarti Anda lagi ngejaga karir Anda sendiri dan pastinya ngelindungin aset perusahaan. Setelah ngelewatin semua proses tadi, ujung-ujungnya bakal dinilai di indikator kinerja utama atau KPI Anda. Kesuksesan Anda bakal dilihat dari angka-angka yang jelas banget. Seberapa cepat tangan Anda pas transaksi, seberapa akurat pas nge-scan, bisa nggak ngejaga selisih kas selalu nol. Terus, seberapa puas pelanggan yang Anda layani. Dan pastinya, seberapa taat Anda sama aturan SOP ini. Deretan KPI inilah yang jadi pembeda nyata antara kasir biasa dengan kasir profesional yang benar-benar handal. Jadi teman-teman, SOP itu memang isinya banyak aturan teknis, dari cara megang scanner sampai ngitung duit di laci. Tapi ingat, ruh dari pekerjaan ini ada di diri Anda, manusia yang ngejalaninnya. Anda adalah titik sentuh terakhir dari seluruh perjalanan pelanggan di toko. Pengetahuan teknis menjaga agar operasional tetap aman, tapi senyuman hangat dan profesionalisme Anda lah yang pada akhirnya memenangkan hati pelanggan. Jadi, buat Anda yang ada di garda terdepan, dengan bekal panduan yang udah kita bahas ini, gimana nih cara Anda bikin hari pelanggan jadi berkesan hari ini? Terima kasih udah belajar bareng saya hari ini, dan sampai ketemu di pembahasan seru selanjutnya.